Motifnya Yeay. Tadi di depan pada liatin Vela. Lumayan. Tapi ya si Rum jalannya juga kayak Udah. nggak ada siapa-siapa sih. udah. Tuh, bentar ya. Ada kita takut Ya. Iya. Hentakan mejanya agak dikurangin ya. Oke, aku emang orang-orang ada di balik kaki Ketawa lagi. apa lah. Ya memang kedengeran kalau ketok-ketok. Maksudnya kedengeran banget. Gini aja tuh aku. Ya kedengeran banget kok. Gini boleh. Oke. Udah. Ya, bentar. Satu. Bentar guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muda berbisa di kampus muda mendunia? Berjumpa di sini di Farmasi UMY Podcast yang kali ini kita bakal ngebahas tentang mahasiswa berprestasi. Widih. Kenalan dulu sebelumnya, aku Ira Anggriani dari Farmasi 2020. Kita udah kedatangan tamu yang bisa dibilang mahasiswa kerennya farmasi ini. Ada Mbak Nuha Haifa Arifin. Halo Mbak Nuha, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Oke, kita ini bisa dibilang pertama kalinya ketemu juga ya Mbak ya. Pertama kali banget ya kita Pertama baru kali. kenalan juga ya. Bener banget, kayak udah langsung ketemu kita ngobrol-ngobrol. Terus juga apa ya, kalau misalkan pandemi gini, ibaratkan gara-gara jarangnya ketemu sama teman-teman seangkatan aku aja sendiri kayak masih nggak tahu itu siapa. Kayak ini siapa sih gitu kan. Iya benar-benar, jadi kayak karena komunikasinya juga kurang kan ya. Jadi bener. kayak aduh ini siapa, kayak pernah ketemu online tapi di offline pasti beda gitu Sempat kan. pikir dulu nih namanya siapa ya. Baru sekarang kesibukannya, kegiatannya apa aja? Alhamdulillah kalau sekarang kesibukannya kuliah ya, jelas kuliah karena juga udah masuk semester 5. Jadi ada beberapa juga yang harus diurus. Terus aktif di organisasi kampus juga, jadi kepala divisi. Udah sih, tinggal itu aja, sama mungkin kayak lagi cuma iseng-iseng explore lomba gitu doang. Itu sibuk sih menurut aku udah. Terus juga aku taunya Mbak Nuha nih baru selesai acara Timnas, betul kan? Terus juga pasti jadi di UMY ini tuh kayak ada tim PK-nya gitu kan Mbak, Iya. buat mewakilin. Mungkin teman-teman khususnya angkatan 2021 pada masih bertanya-tanya apa sih itu PKM, apa sih itu Timnas gitu. Oke, jadi dari PKM dulu ya. Jadi untuk PKM sendiri itu kalau kepanjangannya adalah program kreativitas mahasiswa. Ya kalau bisa dibilang itu ajang bergengsi kompetisinya untuk mahasiswa gitu kan ya. Karena memang hanya untuk mahasiswa sarjana aja yang untuk bisa mengikuti PKM ini. Nah, di PKM itu nanti bakalan ada banyak cabangnya. Mulai kalian yang suka penelitian ataupun suka pemberdayaan masyarakat ataupun membuat suatu inovasi produk ataupun prototipe, bahkan kewirausahaan aja di situ ada di PKM memfasilitasi hal tersebut. Nah, mungkin disitulah nanti kita tuh kayak digodok terkait di sana diasah seperti kemampuan cara berkritis, kemampuan berpikir secara kritis. Terus habis itu melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang itu kreatif atau mungkin belum dilakukan sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi itu seperti dari kementerian mencari potensi-potensi mahasiswa yang memang kreatif dan juga menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakatnya kayak gitu. Jadinya kan dari PKM itu pun akan muncullah sebuah solusi-solusi yang memang itu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar gitu. Hal apa aja yang udah didapat selama bergabung di PKM? Oke, kalau bisa aku rangkum mungkin 3P ya teman-teman. Jadi ada pengalaman, pengetahuan, sama pertemanan. Dan pastinya setiap kegiatan itu pasti pengalaman lah yang menjadi sesuatu yang berharga, karena juga dari pengalaman kita banyak belajar ya kan. Akhirnya di PKM itu bener-bener banyak banget pengalamannya. Mungkin dari pengalaman untuk memanajemen waktu, pengalaman untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil, yang sudah ditetapkan gitu kan. Terus juga pengalaman untuk berjejaring dengan sesama dan lain sebagainya. Itulah, jadi pengalaman-pengalaman itu sangat banyak dan bisa jadi itu tidak kita dapatkan ketika kita di dalam kelas aja gitu. Itu bisa didapatkan ketika kita di luar kelas, bahkan mungkin di luar universitas seperti itu. Terus yang kedua adalah pengetahuan. Pastinya namanya juga mahasiswa gitu, dipandang sebagai kaum yang berintelektual. Nah, disitulah PKM merupakan salah satu ruang ataupun wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, insight-insight baru.
di sana pengetahuan itu tidak hanya secara teori saja, pastinya di sana akan kita implementasikan lah bagaimana cara prakteknya, bagaimana kita pengetahuan baru terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Jadi tidak terpaku dengan teori-teori di dalam kelas, dan itu sebuah pengetahuan yang luar biasa kan. Dan bisa jadi ketika kita sudah masuk ke PKM itu nanti menemukan pengetahuan-pengetahuan yang bahkan bukan di bidang kita, tapi itu bisa bermanfaat untuk bidang kita gitu. Terus yang terakhir pertemanan. Karena kalau misal PKM itu bisa dibilang bisa lintas generasi, bahkan lintas universitas ya, bahkan bisa jadi lintas daerah dan lain sebagainya. Karena nantinya di PKM itu kita akan bertemu dengan kakak tingkat ataupun teman-teman dari beda fakultas, teman-teman dari beda universitas, dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita sendiri gitu. Nanti kalau misalnya ada project-project ataupun mau kita bikin suatu hal yang baru, itu nanti bisa kita ajak, kita bisa bikin kolaborasi bersama teman-teman sekitar. Dan pastinya dari teman-teman yang berbeda-beda bidangnya, berbeda-beda latar belakangnya, itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita untuk lebih open minded terhadap lingkungan-lingkungan sekitar gitu sih. Wow, luar biasa sekali sih, banyak banget benefit yang bisa kita peroleh untuk ikut PKM ini. Bener banget. Pasti teman-teman di sini mungkin udah ada yang berminat ikut PKM gitu. Gimana nih Mbak kalau misalkan ada yang mau ikut PKM itu gimana nih? Oke, untuk ikut PKM sendiri sebenarnya gampang ya teman-teman. Pokoknya pertama harus punya tekad. Pastinya niatnya itu harus dikuatin, dikencengin gitu loh. Tekad kalau misalnya kita juga mau ikut PKM. Lalu nanti bakalan dari universitas sendiri itu akan memfasilitasi para mahasiswanya khususnya UMY untuk diberdayakan, untuk difasilitasi seperti pembinaan PKM ataupun nanti pembinaan membuat proposalnya dan lain sebagainya. Jadi nantikan saja terkait info-info selanjutnya gitu. Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian belum punya teman, nantinya dari prodi pun ataupun dari pihak universitas itu bakalan mencari teman-teman yang bisa diajak buat ikut PKM. Karena kalau misalnya kita lihat pengalaman tahun kemarin itu kita personal sendiri didata oleh pihak universitas, didata siapa saja yang mau ikut PKM. Terus nantinya akan ditanya juga apakah sudah punya kelompok ataukah sudah punya teman untuk diajak untuk ke PKM. Kalau misalnya belum, nantinya dari pihak PKM sendiri itu nanti akan mencarikan partnernya ataupun mencarikan kelompoknya yang memang sesuai. Karena terkadang gini, case-nya adalah di PKM itu idenya sudah ada, dosennya sudah ada, tapi orangnya kurang kayak gitu. Karena terkadang ada yang minat PKM tapi belum berani, terus ada yang nggak minat PKM tapi berani aja, kan itu ada perbedaan. Karena itu nanti dari PKM lah yang membantu kita untuk mempertemukan dari partner-partner kita yang memang pantas untuk di PKM kan gitu. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ya, kampus kita ini udah bener-bener memfasilitasi, mendukung segala kegiatan yang pasti. Jadi jangan khawatir kalau misalkan udah ada minat, jangan ditunda-tunda lagi. Betul. Bener kan Mbak ya? Terus juga aku yakin selain tadi Mbak Nuha pasti aktif di organisasi juga nih. Organisasi apa dan jabatannya apa tuh Mbak? Oke, kalau aktif organisasi sebenarnya lebih aktif waktu tahun kemarin ya, karena alhamdulillah kemarin menjabat jadi ketua DPM 1 periode di FKIK ini sendiri gitu. Terus alhamdulillah sudah lengser di tahun ini dan mendapatkan posisi di UKM Universitas LPTQ, itu lembaga pengembangan tilawatil Quran. Dari di situ saya diamanahkan untuk menjadi kepala divisi di suatu divisi gitulah di sana. Dan ya sekarang itu sih kesibukannya mengurusi terkait manajemen divisi-divisi itu. Atas segala kesibukan tadi nih Mbak, gimana sih seorang Mbak Nuha memanage waktunya, memanage dirinya antara kesibukan tadi sama kuliah gitu? Oke, jadi untuk manajemen diri sendiri itu yang pertama adalah kita harus mengenali diri sendiri. Jangan sampai kita mengambil suatu pilihan, suatu tanggung jawab tanpa mengenali diri sendiri. Karena takutnya ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut tapi tidak tahu ternyata sebenarnya diri ini itu sudah tidak kuat, itu nanti kan akan membebani diri sendiri ya, kayak gitu. Nah makanya untuk manajemen hal tersebut ya sudah lakukan apa yang memang kalian mampu untuk lakukan, jangan membebani diri sendiri. Dan terutama jangan tergoda dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Fokus aja kepada diri sendiri. Karena kalau misalnya kita mengurusi orang lain tidak ada habisnya. Terus kalau misalnya kita mengharapkan
seperti diri orang lain yang kita sudah beda jalan. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing, punya tracknya masing-masing. Kita jalan di jalan kita sendiri, bukan di jalan orang lain gitu. Terus juga ini menarik sih, pandangan orang, setiap orang, point of view orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang lebih condong ke lebih mementingkan akademiknya, terus ada juga yang lebih kayak organisasi itu penting loh, kayak kegiatan itu penting loh gitu kan. Ada yang nomor satu kan, ada juga yang nomor dua kan. Kalau pandangan dari Bandung Hasil itu gimana nih? Oke. Kalau antara kuliah, organisasi dan juga tentunya Kegiatan berprestasi iya. itu ya, itu harusnya bisa lah berjalan beriringan. Kalau misalnya kita kilas balik, kita kan seorang mahasiswa gitu loh, mahanya para siswa gitu. Jadi ya kita sudah bukan seorang siswa biasa, kita sudah dituntut untuk melakukan berbagai hal yang memang itu bermanfaat untuk sekitar. Bisa dari jalur kuliah kita mendapatkan ilmu akademik, itu nanti menjadi sebuah pengimplementasiannya kan sesuai dengan bidang kita. Terus di luar hal tersebut, organisasi itu juga penting, dimana nanti ketika kita lulus dari perkuliahan itu nanti akan sangat diperhitungkan oleh penerima pekerjaan gitu, karena bagaimana kita memanajemen diri, memanajemen orang lain, lalu mengatur waktu, itu nanti kan akan bisa terlatih dari segi kita berorganisasi. Nah itulah menjadi sebuah, ya coba dilakukan secara beriringan termasuk prestasi, karena itu menjadi sebuah poin plus bagi mahasiswa kalau misalnya bisa menjalankan akademik, menjalankan organisasi, apalagi berprestasi seperti itu kan. Nah itu ya teman-teman usahakan hal tersebut bisalah untuk dilakukan meskipun tipis-tipis gitu. Mungkin bisa berawal dari yang hal-hal kecil, mungkin dari tingkat yang kecil, itu gak apa-apa lakukan. Yang penting kita setiap harinya itu ada progres gitu. Betul banget. Aku setuju sih sama Mbak Nuha, karena antara apa tadi, akademik terus juga sama organisasi, kesibukan kuliah itu bukan hal yang harus kita Benturkan. benturkan, bukan hal harus kita banding-bandingkan. Mereka tuh harus mereka tuh bisa kok beriringan gitu. Betul. Kan, saling melengkapi, tapi tergantung bagaimana kita memanajemen waktu kita, bagaimana cara kita memanajemen diri kita, seperti itu. Terus juga mungkin teman-teman pada penasaran, seorang Mbak Nuha ini pernah gak sih sebagai mahasiswa farmasi, kita tahu ya padat-padatnya jadwal kita, pernah gak Mbak kayak ngerasa down atau juga kayak duh berat banget sih di farmasi gitu? Ya pastinya setiap orang pasti merasakan hal itulah ya, sudah sangat manusiawi kita merasa lelah, capek dan lain sebagainya. Ya bagaimana kita menghadapinya saja gitu, karena perbedaan seseorang yang mendapatkan masalah itu adalah bagaimana dia menanganinya gitu. Kalau misalnya kita sudah dihadapkan dengan hal tersebut, ya udah jangan bersikap panik gitu. Tetap evaluasi diri, istirahat. Kalau misalnya butuh istirahat, jangan paksakan suatu hal yang berat yang itu malah menguras energi. Kalau misal habis jatuhnya kan sakit. Betul. Nah, makanya kalau misal itu evaluasi diri, temukan sebenarnya masalahmu tuh apa. Terkadang orang tuh pusing tapi sebenarnya nggak tahu masalahnya apa. Coba pelan-pelan diruntut, sebenarnya aku punya masalah apa sih. Lalu ya udah, kalau sudah masalahnya udah ketemu, cari solusinya satu-satu, selesaikan, mulai lagi. Jangan sampai nanti kita jatuh, kita tidak bangkit gitu. Karena ya seseorang kuat, seseorang yang berani, seseorang yang luar biasa itu merupakan hasil dari mereka yang memang udah jatuh dulu, mereka yang udah berjuang lebih keras dulu. Jadi ya tetaplah berjuang meskipun nantinya ada fase-fase tersebut. Oke, bener banget sih Mbak. Terus juga nih antara kesibukan dan juga kuliah pasti mungkin pernah ngalamin bertabrakan gitu Mbak. Jadwalnya entah ini nanti pas ada kegiatan lomba terus juga ada MCQ. Iya, betul. Itu gimana Mbak, ada pengalaman atau bisa menyikapinya gitu gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk kuliah sendiri kan juga nggak setiap hari, nggak setiap jam, organisasi pun juga gitu, lomba pun nggak setiap hari kita lomba gitu. Dan itu kita coba komunikasi, kuncinya adalah komunikasi. Kalau misalnya ada lomba, izin ke dosennya, Bu saya mau ada lomba gini, apakah bisa untuk dijadwalkan ulang untuk ujian saya gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan di hal tersebut, di kondisi tersebut, ya jangan khawatir, itu nanti coba komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau misal kita nggak komunikasikan, kita hanya diam saja, takutnya malah miss ataupun jatuh di berbagai bidangnya gitu, atau nanti jatuh di kuliahnya, organisasinya, atau malah lombanya nggak juara gitu. Makanya komunikasikan, pasti pun setiap pihak itu memiliki kemakluman sendiri-sendiri lah.
organisasi pun kita nggak berdiri sendiri kan, kita bareng-bareng ya, nanti pasti ada backupnya. Kalau misalnya lomba, kalau misalnya lagi satu kelompok ya pasti nanti ada satu orang lainnya gitu. Kalau misalnya memang harus untuk melakukan perlombaan, presentasi atau lain sebagainya, izin kepada dosennya, dan pasti dosen akan mengizinkan. Masa nggak mengizinkan seorang mahasiswa yang mau ikut lomba gitu kan. Gitu. Yang penting itu komunikasi ya Mbak. Yang Betul. pasti pihak kampus kita, prodi itu pasti pertama mendukung sih. Betul banget. Bener banget. Jadi gimana ya kalau misalkan kita ada kegiatan seperti itu tuh ya udah gitu kan, yang penting komunikasi dulu, jalanin gitu. Terus juga nih Mbak, pada penasaran mungkin ya capaian prestasi Mbak Nuha selama jadi mahasiswa farmasi. Oke, selama menjadi mahasiswa farmasi ya baru 3 tahun ya, berapa tahun sih ya, 2 tahun setengah. Alhamdulillah kemarin sempat jadi finalis PIMNAS 34, dan terus di terakhir sempat juara juga di PIMV, itu juara 2 esai sama juara 1 karya tulis ilmiah. Terus ada beberapa lomba esai lainnya, sama ini mungkin juara 1 di event convention yang diadakan se-Asia, seperti itu sih. Oke, kayaknya menarik tuh yang event convention tadi Mbak. Bisa sharing-sharing dulu pengalamannya gimana tuh? Oke, itu tuh mungkin kepanjangan adalah kayak kita lomba namanya group project presentation di Asian Women Convention gitu kan. Nah, itu sebuah perkumpulan para perempuan-perempuan sedunia bahkan ya, nggak se-Asia doang. Dan itu kita di sana mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan. Nah, disitulah kita mencoba untuk mencari solusinya, dan dibikinlah suatu grup-grup tersebut untuk menyelesaikan solusi tersebut. Dan poin plusnya adalah di sana kita tidak hanya berdiskusi hanya antar satu negara aja, tidak se-Indonesia kan, kita di situ akhirnya berdiskusi dengan banyak negara atau bahkan banyak benua juga, untuk mengembangkan skill kebahasaan kita. Itu sih yang jadi poin plus dari aku sendiri. Ya alhamdulillah dari event tersebut mengantarkan aku buat juara 1 gitu. Oke, keren banget sih. Oke, mungkin kita bisa next ke saran dan tips buat teman-teman muda berbisa yang apalagi mahasiswa baru yang baru terjun ke dunia perkuliahan, terus juga nanti bakal terjun ke dunia organisasi. Tips and trick dan juga sarannya gimana Mbak? Oke, mungkin aku sebutin lagi, itu pertama tahu kapasitas diri, kenali diri sendiri. Kalau misalnya kita mencoba untuk ngambil pepatah gitu ya, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu gitu. Jadi barang siapa yang mengenal Tuhan, mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Dan kita tahu bahwa segala kegiatan kita itu adalah yang berwenang itu adalah Tuhan kita gitu. Kita nggak punya hak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu keadaan tersebut, pasti kita akan yakin aja semua kegiatan itu pasti akan dilancarkan gitu. Terus yang kedua adalah pastikan target yang apa yang kamu capai gitu. Jadi pasang target besarmu itu apa, lalu nanti jangan lupa untuk diperkecil stepnya. Jangan sampai kita merasa wah targetku ini terlalu besar, kayaknya aku nggak mampu, akhirnya di cancel targetnya. Nggak gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai target besar, pertahankan tapi perkecil stepnya. Step-step itu akan mempermudah kita untuk lebih mencapai target besar. Karena kan kalau misalnya kita list step-stepnya, akan mudah kan tercapainya. Oke, step 1 berhasil, step 2 berhasil, dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan terlalu terbebani dengan target yang besar. Terus yang terakhir adalah maksimalkan diri gitu. Jangan sampai nanti kalian semasa kuliah tidak memperdulikan hal sekitar dan hanya fokus pada diri sendiri. Maksimalkanlah diri sendiri itu dengan memberikan sebuah kebermanfaatan kepada orang lain. Karena kan kita tahu kalau misalnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kan. Sayang banget nggak sih kalau misalnya kita kuliah 4 tahun tapi kita tidak memberikan manfaat ke orang lain. Iya gitu, betul gitu sih kalau dari saran aku. Semoga itu bisa menjadi sebuah pacuan dari teman-teman semua buat lebih berproduktif melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya. Benar, penting juga kita netepin goals kita tuh apa sih, target kita tuh mau gimana gitu kan. Iya, betul banget. Iya, nggak kerasa teman-teman udah banyak banget kita denger sharing pengalaman dari Mbak Nuha. Semoga bisa menjadi manfaat, motivasi buat teman-teman semua untuk terus semangat berproses. Yang penting kita
jalanin aja prosesnya, nikmatin, kerjain secara maksimal, nanti juga berlalu gitu sih teman-teman. Betul. Mungkin Mbak Nuha bisa kasih closing statement dulu. Oke. Ya teman-teman, kalau misalnya dari prinsipku sendiri adalah kalau misalnya kuliah itu adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Berprestasi tidak hanya sekedar juara dengan angka, tetapi bagaimana juara itu membuat kita lebih menjadi seseorang yang bermakna dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena berprestasi itu bukan hanya sebuah untuk kepuasan pribadi ataupun ambisi diri sendiri, tapi lebih dari itu berprestasi itu adalah sebuah jembatan bagi kita untuk memberikan sebuah kontribusi yang lebih untuk negeri gitu sih. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Semoga nanti ya tadi ya sharing-sharing kita bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Nuha kesempatannya. Semoga Iya, kita bisa sama-sama. ketemu lagi di luar ini. Betul. Karena juga Kita pertama- ngobrol lagi ya. Iya, santai lebih santai. Ini pertama kalinya ketemu, bener-bener pertama kali ketemu. Sampai jumpa di Farmasi UMY Podcast selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi